Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Gudang Info ya guys ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pemahaman skala ya. Dalam penggambaran skala itu sangat diperlukan, khususnya bagi kita orang teknik yang mana dalam keteknikan itu ya, khususnya di teknik arsitektur atau sipil, itu sangat diperlukan yang namanya skala dalam penggambaran. Masa iya ketika kita menemukan objek misalkan di area nyatanya 5 meter kita masukkan di kertas 5 meter, kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya tahu tentang skala ya guys. Sebelum lanjut ke videonya, saya anjurkan Anda untuk subscribe di channel Gudang Info, karena saya akan memberikan video-video tutorial seputar AutoCAD dan tentunya sangat bermanfaat bagi kalian semua yang masih baru belajar. Mari kita lanjutkan. Skoy, enjoy. Oke ya guys. Pertama-tama yang akan saya bahas di sini khususnya tentang skala. Ketika kita menggambar di AutoCAD, kita harus setting dimension style. Nah, untuk gambar kerja ini yang sudah saya ini kan di video yang sebelumnya. Nah, ini udah diatur dimension stylenya ya guys ya. Ketika kita mau ngegambar, kita harus setting juga dimension style. Kalau kalian belum tahu cara gimana nyetingnya, bisa lihat di video sebelumnya ya guys ya, cara setting dimension style. Nah, di sini saya akan kasih tahu sedikit aja ya guys ya, intinya saja. Settingan di dimension style yang sangat inti di sini di primary unit. Ketika kita setting skala yang benar, ini scale faktornya pasti 100 guys. Ya, pastikan ini 100 ketika kita ingin menggambar dengan benar. Oke, saya tutup saja karena di video sebelumnya sudah ada setting dimension style. Silahkan ditengok saja. Nah, ini saya akan memberikan contoh untuk pemahaman tentang skala ya guys ya. Contoh, saya akan membuat kotak. Ini ukuran di dunia nyata itu 5 meter guys. Jangan 5 meter lah, 50 cm. Karena ini sudah skala 1/100 ya. Ini skala yang saya pakai ya guys ya. Skala yang saya pakai nih, skala 1/100. Maka saya masukkan titik 5. Titik 5 itu berarti 0,5 guys. Nah, ini ya, ini berarti 50 cm. Nah, kenapa ini saya masukkan titik 5 kok di sini masuknya 50? Nah, itulah fungsi dari settingan dimension style yang tadi saya bilang ya guys ya. Kalau nggak percaya, tahu kan cara ngitung skala itu gimana? Tahu lah ya. Cara ngitung skala itu seperti ini ya guys ya. Saya contohkan nih. Jangan pakai itulah. Kalkulator guys ya, kalkulator. Nah, cara menghitung skala itu panjang jarak sebenarnya, karena ini 50 cm ya, 50 dibagi 100 ya, pakai skala 100 saya ya. Nah, 0,5. Maka dari itu tadi saya memasukkan 0,5 karena sudah pakai skala 1/100 ya guys ya untuk di lembar kerjanya. Jadi nanti ketika kita mengeprint itu ukuran garisnya jadi 0,5 cm atau 5 mili ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Nah, sekarang
dari skala. Nah, saya kasih keterangan dulu ya guys, taruhlah gini, skala yang udah ada aja, nggak usah ribet-ribet. Nah, ini saya copy dari gambar sebelumnya, taruhlah ini skala 100. Dari skala 100 ini saya akan rubah ke skala 150 dengan cara ini di copy ya, move, jangan move, ini di blok, geser ke sebelah kanan, kemudian copy here. Nah, ini ketika kita mau mengubah ini menjadi skala 150, kita tinggal blok seperti ini, kemudian scale SC enter ya. Kita scale skala 50 itu ya, skala 50, kita kembali ke kalkulator guys. Kalkulator skala 50 berarti 50 dibagi 50 ya, yaitu 1 meter atau 100 cm. Nah, ketika ini sudah ada gambar di sini 50, kita bisa langsung scale-nya 2 kali guys, scale-nya 2, maka nanti jadi 100. Nah, ini ya, jadi 100 seperti itu guys. Nah, seperti yang ini tadi 50 ya, 50 dibagi 50, jadi jarak sebenarnya ya, jarak sebenarnya dibagi skala gitu, dibagi skala. Jadi jarak sebenarnya seperti yang tadi, skala 100, jarak sebenarnya 50 cm dibagi 100, jadi 0,5. Ini juga sama. Kemudian skala 1 berbanding 25. Skala 1 berbanding 25. Nah, ini dia ya guys. Nah, ketika kita mau menskalakan, kita harus punya satu patokan, misalkan yang ini. Nah, yang ini yang kita ambil terus ya. 1 berbanding 25. Berarti di sini kita 50 dibagi 25. Nah, berarti nanti ini akan muncul 2 meter atau 2 meter ya, atau 200 cm. Itu nanti yang akan muncul. Kalau kita bikin manual, kita tinggal garis gitu 200 cm. Kalau sudah atur dimension detail, tinggal masukkan angka 2 jadi 200. Atau dengan cara ini di scale 4 kali ya. Jadi 5 kali 4 kan jadi 200 ya. Jadi di scale 4. Nah, seperti ini guys. Ini skala 25. Misalkan skala 120, ini juga di copy ke sini. Skala 120. Caranya sama guys. Kita hitung di sini ya. Caranya sama. 20 bukan 20, 50. Ini jarak sebenarnya dibagi 20. Berarti nanti ini akan jadi 2,5 meter atau 250 cm. Ya, karena jarak sebenarnya itu kan 50 cm. Tapi kita skalakan menjadi skala 1 berbanding 20. Jadi 50 cm dibagi skalanya. Nah, jarak skalanya itu dibagi 20 ya.
jadinya segini, atau dengan cara kita scale menjadi ini 5 ya, scale 5. Nah kan jadi 250. Nah gimana caranya? Nah kan ketika kita menggambar angka ini nggak mungkin dong kita misalkan bikin detail pondasi yang ukuran 60 di sini jadi ditulisnya perbandingannya kan. Nah ini tinggal kita sesuaikan guys di dimension style. Misalkan ini ya, ini kan 100 seperti ini. Nah nanti kita bikin dimension stylenya di sini, kita ke sini, kemudian kita bikin di sini new skala 50 continue. Nah kita setting ininya, taruhlah ini udah sama kayak yang itu ya. Untuk settingan ininya kita tinggal perbedakan di sininya ya guys ya. Ininya 100, kalau yang 50 tinggal 50. Close. Kita coba nah seperti itu guys. Nah ini tinggal diganti saja kan. Jadi di sini yang sangat penting itu kan berubah dengan sendirinya kan guys, seperti ini. Jadi yang sangat penting itu tadi ya di primary unit ketika kita membuat skalanya ya. Nah ini misalkan nih, ini 25, kita bikin lagi ke dimension style, new skala 25 continue. Pastikan settingan di sininya udah sesuai. Kalian bisa cek di setting dimension style itu udah lengkap, cara settingnya persis dengan yang saya pakai. Nah di sini nih di primary unit ini yang sangat penting itu di sini. Misalkan ini jadi 25. Oke. Ini coba nih, ini kan skala 25 ya. Kita pakai 25. Nah ini pun akan mengikuti. Kita sudah skalakan yang tadi 50 cm itu, ukurannya berbeda tapi simbol ininya masih sama. Yang skala 20 juga sama ya, kita bikin aja sekalian new skala 20 di primary unit ya. Kita tinggal ganti primary unitnya, tinggal diganti saja. Close. Nah, ini kita tinggal masuk sini. Nah sukses, selamat mencoba ya guys ya. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian, khususnya yang masih pemula ya guys ya. Oke, terima kasih, salam satu garis, tetap semangat untuk berkarya tanpa mencela.